Oke, selamat datang kembali di Stand Up Comedy Indonesia. Masih semangat semuanya? Tepuk tangannya lebih semangat lagi, let's go. Wih, gokil. Panji suka colongan ya, barusan gue mau nanya itu dia duluan yang nanya. Iya gak apa-apa lah, makan gaji buta dikit, ya kan? Oke, sekarang tinggal 3. Sekarang jadi komik yang kelima yang akan tampil. Tapi hati-hati, kalau dia tampil gue denger fansnya militan. Gokil. Bahkan di Twitter udah bikin regional. Iya, Kemalicious Bekasi. Itu udah gak ada yang lebih hardcore dari Kemalicious Bekasi. Tapi gak apa-apa, itu hitungannya luar negeri sebenarnya. Ih, parah itu. Berarti kalau gue bilang yang militan adalah Kemalicious, berarti yang akan tampil adalah Kemal Palevi. Hari ini gue akan melawan ketakutan gue. Dan sebagai komik absurd, gue gak pernah takut sama yang namanya halilintar, kecil itu. Terus apa tornado, terus ada lagi histeria, itu terlalu kecil. Gue gak pernah takut, tapi gue takut main beginian nih. Komedi puter gue takut banget men. Makanya gue pengen banget menaklukkan komedi puter. Takut, aduh, takut. Wah. Sini dulu kampungan, kalau mau ngomong depan mikrofon, kampung dah. Enggak, tadi gue shuffle gue disuruh acting sedih katanya. Ya apa sih? Oh ini sedihnya Kemal gitu ya? Kemal, Ya. itu ambil mikrofon dong, ambil mikrofon. Dia kasihan banget bawa hatinya sendiri. Iya. Kenapa nggak ada yang mau nemenin lu? Member Six Stars gak ada yang berani dibunuh sama Kemalicious. Bener, Iya, Kemalicious bener. sangat. Iya benar. Ya. Karena gue menjaga hati Kemalicious. Ya. Apa tema yang akan lu bawain hari ini? Tunjukin kepada para Kemalicious. Pengen tahu banget. Yeah. Banyak nanya udah buruan dah. Nih. Apa nih? Narkoba. Nek. Gak heran gue gila. Hei, kreatifnya Kompas TV gue naikin gaji lu semua. Gokil. Udah orang gila dikasih beginian lagi. Ya udah langsung aja, ini dia Kemal Palevi. Halo, selamat malam Usmar Ismail. Oh iya, ada Kemalicious nih, tepuk tangan dong. Lain kali bawa spanduk, malu sama Kang Isman. Dibawa kertas, miskin banget sih. Yaelah. Oh dari Bali, weh gila. Gimana? Betul. Betul. Ya, apa ya? Apa? Oke. Tadi tumben banget ya Ge, pakai bismillah, terus assalamualaikum, tumben banget ya dia nyadar kalau dia hari ini mau tereliminasi sob. Nyadar, makanya dia pengen tobat tuh. Dia jarang sholat tuh Ge, jarang sholat, gue kenapa ngebahas Ge? Ini pasti efek materi gua narkoba ini. Pasti ini, mabuk juga kan gua. Oke kita agak serius sedikit ya. Serius. Jadi gini nih friend. Gue itu sebenarnya sebagai orang Arab gitu ya. Gue seneng banget jadi orang Arab gitu daripada jadi orang Jakarta. Karena orang Arab itu gak gampang kepanasan ya kan. Lain kalau orang Jakarta suka ngeluh, Jakarta ini panas selalu gitu. Manja, kampungan ya kan. Kampungan. Orang Arab itu gak gitu. Kita terbiasa hidup di gurun pasir jadi biasa panas gitu kan. Tapi ada satu gak enak jadi orang Arab friend. Apa? Kalau misalnya ada sekelompok anak muda yang gaul lagi ngedrugs, gua nggak bisa ikutan sembarangan men. Ya setiap gue mau ikutan, bro, gue mau ikutan ngedrugs dong biar gaul kayak lu pada. Nggak boleh, lu orang Arab, lu bersih, lu suci, cabut lu. Selalu kayak gitu, sekali orang Arab itu dianggap bersih. Padahal nggak semua orang Arab itu bersih friend. Gue ini kotor loh. Wah ini kotor gitu, padahal belum punchline tuh.
Gue ini kotor loh. Gue doyan ngobat, paracetamol, amoxicillin, ambroxol, kurang garang apa lagi coba. Gue kalau dikasih heroin sama kokain kagak bakalan mabuk sob. Coba nelan paracetamol aja satu, kluk, asik. Kalau mau bikin gue mabok gak usah repot-repot, beliin aja paracetamol, gue juga udah mabok gitu. Gak usah repot-repot gitu. Lagi pula, mabok paracetamol adalah mabok yang menyehatkan. Ya kan? Sedangkan mabok narkoba adalah mabok yang mematikan. Gue yang bego apa semua orang udah pada tahu ya. Jadi, tadi sampai di mana ya? Mabok paracetamol adalah mabok yang menyehatkan ya kan? Mabuk narkoba adalah mabuk yang mematikan gitu. Dan ada efek-efek kalau misalnya lu ada seorang pemakai itu nggak bener men. Karena tubuh lu akan nggak sehat gitu. Kayak efek pertama kalau misalnya lu adalah seorang pemakai narkoba. Lu akan mengalami sama yang namanya mati rasa sob. Jadi walaupun lu dicubit atau dipukul sekeras apapun. Lu nggak bakal ngerasain sakit. Kebayang ya kalau misalnya ada seorang pencopet dan dia mengkonsumsi narkoba. Begitu dia nyopet dia nggak mesti lari. Nyopet dia berdiri aja begitu digebukin copet gebuk 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 dia nggak bakal aduh karena doi pasti nyengir. Pukul aja terus sob, pukul aja, aduh nggak berasa, aduh geli, 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 udahan sob, udahan mukulnya, udahan, ya udah, aneh cabut dulu ya, bawa dompetnya, ciao, yuk mari. Dan coba bayangkan juga kalau misalnya ada seorang petinju dan dia juga mengkonsumsi narkoba. Karena di saat musuh lu lagi berusaha payah mengalahkan lu masih bisa nyantai. Lu masih bisa sambil BBM-an. Bahkan lu masih bisa nelpon cewek lu. Ya sayang, ya dia lagi di arena tinju sayang. Iya, wah ini lagi pertandingan sayang. Ya dia mukul aja gak sakit. Aduh, set. Begitu ngeliat, matiin handphone. Udah ansop mukulnya. Udah capek. capek. Gila lu sakti banget men. Oke. Kudubrak. 7, 8, 9, 10, juara, wow. Belum kelar. Dia menang gara-gara narkoba ya, dan akhirnya dia juga ketangkep gara-gara narkoba. Syukurin. Dan syukurin juga Kemal ternyata penonton tidak ketawa. Yuk kita lanjut lagi. Masih mau digoyang? Nah terus juga efek kedua kalau misalnya lo adalah seorang pengguna narkoba ya. Lo akan mengalami sama yang namanya, salah ya. Kalau misalnya lo adalah pengguna narkoba, efek kedua kalau lo pengguna narkoba. Lo akan memiliki tingkat kecemasan yang berlebihan sob. Dan semenjak gue tahu statement ini gue curiga jangan-jangan nyokap gue pakai narkoba. Karena setiap pulang malam gue selalu gitu. Kamu itu dari mana sih? Mama telepon gak diangkat, SMS gak dibalas, BBM gak dirit. Kamu itu dari mana? Mama pakai narkoba ini aku rasain. Gila mama cemas berlebihan ini. Sebentar mama, unit narkoba masuk, unit narkoba. Tolong ditangkap mama saya, dia cemas berlebihan unit narkoba. Akhirnya nyokap gue ditangkap, jepret, set. Belum. Parah ya. Terus juga gue curiga sama pacar gue men. Pacar gue itu posesif banget. Gue curiga jangan-jangan dia makin narkoba juga itu orang. Dia kalau marah-marah, kamu tuh dari mana? Udah telat jemput aku, kamu pasti habis selingkuh ya? Enggak, sebentar sayang. Unit narkoba, masuk unit narkoba. Tolong ditangkap pacar saya, dia cemas berlebihan. Set, pacar gue ditangkap, jepret. Begitu gue balik, set. Ini motor gua kemana ya? Perasaan tadi kan ada di sini. Aduh kemana ya? Mas, lihat motor saya nggak mas? Nggak, sebentar. Unit narkoba, masuk unit narkoba. Ya, jadi itu punchline-nya ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, dan masih banyak lah pengguna-pengguna narkoba yang lain itu efek sampingnya kayak misalnya pengguna narkoba itu akan takut sama air gitu ya. Lu harus patut curiga juga kalau misalnya ada temen lu yang ternyata misalnya lu lagi holiday ke pantai, begitu lu main air. Terus ada temen lu yang, wits, hati-hati air, wits, woi, hati-hati air, woi. Itu pasti pakai narkoba itu. Pasti, nggak ada orang takut kayak gitu, woi, nggak ada, itu pasti pakai narkoba.
Terus yang paling terakhir adalah kalau misalnya pemakai narkoba akan membuat lu menjadi cadel men. Gua nggak bohong, jadi cadel. Berarti hati-hati kalau misalnya ada temen lu yang cadel di sini atau yang tadinya nggak cadel tapi sekarang jadi cadel, lu patut curiga men. Misalnya lu ajak ngobrol, Blo, dari mana Blo? Kenapa? Dari mana? Coba lu ngomong R, L. Oke. Unit narkoba masuk unit narkoba, tolong ditangkap karena ada yang cadel unit narkoba. Sekian dari gua Kemal Palevi, terima kasih. Kemal, Oh ya, ya. kamu lucu sekali sih. Lucu banget. Semua joke kamu dari tadi itu nggak tahu ya. Aku nggak tahu kamu di belakang pakai nulis atau apa. Cuma kayaknya kamu bisa-bisaan gitu yang tiba-tiba di tengah jalan. Kalau tadi kan dari peserta 1 sampai 4 semuanya kayaknya perfect. Nggak, aku nggak bilang kamu jelek, nggak, no. Maksudnya kayaknya mereka stand up di situ terus ngomongnya tuh lancar gitu. Bet. Kok kamu tiba-tiba yang kayak, apa ya? Ini punchline-nya. Kamu pakai narkoba nggak? Tapi kayaknya setelah duduk di sini saya jadi salah satu fans kamu juga. Oh. Kemalicious. Oke. Di mana tempatnya? Tempatnya Kalau mau daftar maksudnya. di rumah saya. Cool, Kemal. Yes. Terus, Kemal, Ya Dit. apa namanya? Ini yang menarik dari lu ya. Komedi is about telling the truth ya. Tapi lu komedi dalam menceritakan kejujuran gitu kan. Tapi lu terlalu jujur kadang-kadang ya. Lo ngomongin pacaran di mana, set lo pretelin sendiri tadi di atas panggung gitu kan. Lo lupa lo bilang. Tapi ini yang menarik dari lo. Lo bisa melakukan itu tanpa membuat penonton jadi asing gara-gara lo tuh kayak udah ngerasa satu panggung itu dunia lo sendiri gitu loh. Lo mau bermain di dunia lo sendiri sangat nyaman sama itu ya. Mungkin karena dunia lo itu beda dengan dunia kita semua kali, nggak tahu juga gue. Cuman berasa banget gitu. Kalau panggung itu milik lo, apa yang terjadi itu punya lo, nontonnya lo semua, lo mainin dengan semua kesantaian lo, semua keahlian lo dan semua agak berat gue ngatakannya ya, tapi dengan semua kecerdasan lo juga gitu. Jadi keren banget. Oh. Makasih Dit. Ini lagi serius friends ya. Sebagai penampil, ada hal-hal yang betapa kamu dengan tangkas bisa memutar keadaan yang tadinya nggak kill, terus kamu robah jadi kill. Dan menurut aku itu sebuah kepandaian tersendiri ya. Itu mungkin yang dikatakan oleh Radit bahwa smart, cerdas, kompor, gas terpaksa. Ya, makasih bos. Siap. Sekali lagi. Aku tahu mau ngapain. Ya. Tepuk tangan buat Kemal. Wah, Ya. Kemalicious, masih ada waktu untuk bertobat ya. Ya, kalau mau berhenti ganti kayak yang mana masih boleh. Terus Lakers masih selalu butuh tuh, ya. Bertobat Mbak Sisi aja baru gabung. Bertobat. Gimana tobat? Kemal, gimana rasanya bisa masuk ke 7 besar? Apa yang paling lo takutkan dari lawan-lawan lo? Yang gue paling takutin apa ya? Nggak ada sih. Tepuk tangan sekali lagi Kemal Palevi. Yeah.